Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kajian matematika yang senantiasa membahas seputar materi dan contoh soal matematika. Untuk video pembahasan kali ini, kita akan masih belajar tentang turunan fungsi aljabar. Di mana video sebelumnya kita sudah membahas turunan fungsi aljabar dengan aturan rantai dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menentukan nilai dari suatu turunan pertama fungsi aljabar. Sebelum kita lanjut ke videonya, buat yang baru gabung di channel ini, jangan lupa di subscribe biar channel ini menjadi lebih berkembang. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan video pembelajaran kali ini. Let's go, check it out. Baik, di sini saya sudah punya dua contoh soal, di mana dua contoh soal ini adalah berkaitan tentang bagaimana kita menentukan nilai turunan pertama dari turunan fungsi aljabar. Di mana di sini soal nomor 1 di sini diketahui fungsi f dalam kurung x sama dengan x min 4 per 3x tambah 2 dan f aksen x turunan pertama dari fungsi fx, nilai f aksen negatif 1 sama dengan a 14, b 10, c 8, d negatif 10, e 14. Nah, sekarang mari kita bahas soal ini. Nah, yang pertama-tama, kalian masih ingat dengan video yang saya buat sebelumnya? Di sini ada fungsi yang berbentuk U per V. Jadi di sini namanya fungsi pecahan ya. Di mana ada fungsi pembilang dan ada fungsi penyebut. Nah, yang pertama-tama yang akan kita lakukan adalah ingat yang sebagai fungsi pembilang itu berada di atas, yakni x min 4. Sedangkan yang sebagai fungsi penyebutnya adalah fungsi yang ada di bawah atau 3x tambah 2. Jadi f dalam kurung x sama dengan U per V. Nah, ini namanya fungsi pecahan, di mana syaratnya di sini adalah fungsi P-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Agar fungsi ini terdefinisi ya. Nah, jadi yang secara otomatis yang sebagai fungsi U di sini adalah x min 4. Jadi di sini kita misalkan fungsi U-nya itu adalah x min 4. Setelah kita menentukan fungsi U-nya, langkah selanjutnya adalah kita cari turunan pertama dari fungsi U di sini. Maka di sini U aksen. U aksennya itu adalah turunan dari X itu adalah 1. Sedangkan turunan dari negatif 4 itu adalah 0. Karena dia merupakan konstanta. Konstanta itu kalau diturunkan hasilnya 0. Jadi tidak perlu ditulis. Langkah selanjutnya, karena fungsi U-nya di sini x min 4, secara otomatis yang sebagai fungsi V di sini adalah 3x tambah 2. Sekarang kita lanjut mencari turunan pertama dari fungsi V di sini. Turunan dari 3x itu adalah 3. Sedangkan turunan dari plus 2 di sini adalah 0 karena dia merupakan konstanta. Setelah kita dapat fungsi U aksen, fungsi V dan fungsi V aksen, langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam rumus. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas rumus dari fungsi yang berbentuk U per V. F aksen X sama dengan U dikali V aksen dikurangi
V aksen dikali U per V pangkat 2. Nah, ini namanya adalah rumus untuk mencari turunan pertama fungsi yang berbentuk U per V. Nah, jadi sekarang kita masukkan fungsi U-nya di sini adalah X-4. Kita masukkan dalam kurung X-4 dikali V aksen. Di sini U aksen ya. Maaf. Ini adalah U aksen. U aksen itu adalah 1, sedangkan dikalikan V yang sebagai fungsi V-nya adalah 3x tambah 2. Sehingga di sini 3x tambah 2 dikurangi V aksen yang sebagai V aksen adalah 3 dalam kurung 3 dikali fungsi U. Fungsi U-nya itu adalah X-4 dalam kurung X-4 per V pangkat 2. Berarti fungsi V-nya dipangkatkan 2, yang sebagai fungsi V 3x tambah 2. Berarti di sini dalam kurung 3x tambah 2 pangkat 2. Nah, ini merupakan turunan pertama dari fungsi fx. Tapi di sini bentuknya belum sederhana. Sekarang kita sederhanakan. Sama dengan, nah di sini kita jabarkan dulu. Satunya dikali ke 3x. 1 dikali 3x hasilnya 3x. Kemudian 1 ini dikalikan kedua. 1 kali 2 2. Kemudian di sini negatif 3 dikali ke x. Negatif 3 dikalikan x, maka hasilnya negatif 3x. Kemudian negatif 3 dikali ke negatif 4, maka hasilnya adalah positif 12 per 3x tambah 2 pangkat 2. Nah, sekarang kita sederhanakan, kita cari yang namanya suku sejenis. Sama dengan, lihat yang ada x-nya. Nah, di sini 3x pasangannya yang ada x-nya. Maka di sini 3x dikurang 3x habis. Kemudian yang di sini konstanta pasangannya juga konstanta. 2 ditambah 12 hasilnya 14 per dalam kurung 3x tambah 2 tutup kurung pangkat 2. Jadi kita sudah mendapatkan turunan pertama fungsi fx atau f aksen x-nya. Nah, di sini kita sudah dapat ini, tapi yang ditanyakan dari soal adalah f aksen negatif 1. Nah, gampang, tinggal kita ganti yang di dalam kurung ini, x yang dalam kurung ini dengan angka. Karena soalnya angkanya negatif 1 yang ada di dalam kurung, maka kita gantikan dengan negatif 1. Maka ini menjadi f aksen negatif 1 sama dengan 14 per dalam kurung 3. Nah, di sini ada x. X yang di sini juga berganti. Karena di sini juga sudah berganti dengan angka, maka di sini otomatis berganti dengan angka. Angkanya di sini adalah negatif 1 ditambah 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, kemudian lanjut. Sekarang kita sederhanakan. Maka ini menjadi sama dengan 14 per 3 dikalikan negatif 1 hasilnya adalah negatif 3 ditambah 2 tutup kurung pangkat 2. Maka ini sama dengan 14 per negatif 3 tambah 2 hasilnya negatif 1. Negatif 1 pangkat 2 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 1 ya. Maka ini hasilnya 14 per 1 sama dengan 14 dibagi 1 hasilnya
14. Oke. Jadi kita sudah dapat f aksen negatif satunya itu adalah 14. Jadi jawaban yang benar dari pilihannya di sini adalah A. Nah, itu cara kita bagaimana mencari nilai dari suatu turunan pertama fungsi aljabar. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Ini juga sama ya. Soal nomor 2 ini juga masuk ke dalam materi menentukan nilai turunan pertama fungsi aljabar. Oke, jadi kalau kita menentukan nilai turunan pertama dari fungsi aljabar itu, maka kita harus mencari turunan pertamanya dari fungsi aljabar itu. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 di sini diketahui f dalam kurung x sama dengan akar pangkat 3 dari 2x pangkat 3 ditambah 3x tambah 3 pangkat 2. Nah, ini soalnya tidak berbentuk akar. Nah, ingat pada video pembahasan sebelumnya, kalau ada bentuk akar, maka kita harus mencari solusinya dengan menggunakan aturan rantai. Oke, sekarang kita bahas soal ini. Nah, sekarang kita cari dulu. Yang pertama itu adalah turunannya ya. Jadi di sini yang ditanyakan dari soalnya itu adalah f aksen 1. Oke. Sekarang kita cari f aksen x-nya dulu atau turunan pertama dari fungsi fx-nya. Nah, di sini yang diketahui dari soal adalah f dalam kurung x sama dengan akar pangkat 3 dari dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 3 pangkat 2. Oke, jadi kalau kita mau menyelesaikan soal yang berbentuk akar seperti ini, maka kita bisa ubah dia ya dengan cara menjadikan dia pangkat pecahan. Caranya gini, kalau kalian masih ingat pembelajaran SMP atau sanawiyah yang kelas 3 itu, kalian sudah bahas tentang bentuk akar dan rasional. Jadi ini yang akan kita bahas di sini ya. Nah, jadi di dalam bentuk akar dan eksponen itu ada bentuknya seperti ini. Nah, kalau di sini pangkatnya m, akar dari pangkat m, kemudian di sini a pangkat n. Nah, akar pangkat m dari a pangkat n ini namanya bentuk akar. Kita bisa ubah dia menjadi bentuk pangkat ya, tapi bentuk pangkatnya itu adalah pangkat pecahan. Maka cara menyederhanakan yang bentuk akar menjadi pangkat pecahan itu adalah a per pangkat n per n. Jadi n dibagi dengan m. N ini adalah pangkat yang ada di dalam akar, sedangkan m-nya di sini adalah pangkat yang ada di luar akar. Jadi kalau kita terapkan bentuk ini ke dalam soal, maka fx-nya kita bisa ubah menjadi f dalam kurung x sama dengan dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 3 pangkat 2 per 3. Nah, jadi ini bentuknya sudah pangkat pecahan. Kalau kita sudah mengubah bentuknya menjadi pangkat pecahan seperti ini,
baru kita bisa terapkan aturan rantai. Ingat, kalau ada bentuk F dalam kurung X sama dengan UX pangkat N, jadi turunannya itu adalah N dikalikan UX pangkat N-1 dikali U aksen X. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah, jadi yang sebagai fungsi X adalah fungsi yang ada di dalam kurung. Jadi yang fungsi UX-nya itu adalah 2X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 3. Jadi di sini kita bisa tentukan bahwasanya yang sebagai UX-nya itu adalah 2X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 3. Ini yang sebagai fungsi UX-nya ya. Kemudian yang sebagai N-nya adalah, N-nya itu pangkatnya, pangkat yang ada di luar tanda kurung ya, bukan yang di dalam. Jadi N di sini adalah pangkat yang ada di luar tanda kurung. Jadi di sini nilainya adalah 2/3. Maka nilai N-nya 2/3. Nah, kalau kita sudah tentukan fungsi UX dan fungsi N-nya, langkah selanjutnya adalah kita cari U aksen X-nya atau turunan pertama fungsi U-nya. Maka ini U aksen X sama dengan turunan dari 2X pangkat 3 itu adalah 3 kali 2, 6. Pangkatnya kurangi 1. X 3 kurang 1, 2. Kemudian turunan dari 3X adalah 3. X-nya hilang. Turunan dari 3 itu adalah 0 karena positif 3 ini merupakan konstanta. Nah, kalau kita sudah dapat fungsi UX, kemudian N-nya sudah ada, dan fungsi U aksen atau turunan fungsi U-nya sudah ada, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. Ingat, pada video pembahasan sebelumnya saya sudah membahas turunan fungsi dengan menggunakan aturan rantai. F aksen X sama dengan N dikali U X pangkat N-1 dikali U aksen X. Nah, sekarang kita masukkan nilai N-nya di situ adalah 2/3. Maka ini 2/3 dikali UX, yang sebagai UX adalah dalam kurung 2X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 3 pangkat N-1. N-nya itu adalah 2/3. 2/3 dikurang 1 dikali U aksen X. U aksen X-nya itu adalah 6X kuadrat tambah 3. 6X kuadrat tambah 3. Nah, sekarang kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya adalah ini 6X kuadrat ditambah 3 ini dikali kedua dulu. Maka hasilnya itu adalah 6X kuadrat kali 2, 12X kuadrat. Kemudian positif 3 dikali 2 hasilnya 6/3 dikali, nah ini dalam kurung 2X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 3 tutup kurung, 2/3 dikurang 1 hasilnya adalah pasti negatif. Hasilnya negatif 1/3. Nah, kalau kita sudah tentukan, nah ingat di sini masih ada pangkat negatif.
kita bisa ubah dia menjadi pangkat positif. Oke. Nah, ini sekarang kita selesaikan di sini. Nah, ini kan bisa dibagi. 12 dibagi 3, sisanya 4. Hasilnya 4 ya. Maka ini hasilnya 4x kuadrat. 6 dibagi 3, 2. Berarti ditambah 2. Tutup. Nah, dikali. Ingat, cara merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif itu adalah, ini pelajaran kelas 9 atau kelas 3 SMP. Apabila ada A pangkat N, maka ini kita bisa ubah menjadi pangkat positif dengan cara 1 per A pangkat N. Jadi tanda negatif yang di sini dipangkat ganti dengan 1 per. Maka ini kita terapkan di sini menjadi 1 per dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 3 pangkat 1 per 3. Oke? Oke, sekarang kita sederhanakan. Di sini, maka ini 4x kuadrat tambah 2 ini kalian kalikan ke 1. Maka ini menjadi 4x kuadrat kali 1. F aksen X sama dengan 4x kuadrat. 2 dikali 1 hasilnya plus 2 per dalam kurung 2x pangkat 3 ditambah 3x tambah 3 pangkat 1 per 3. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan f aksen x-nya, tetapi yang ditanyakan dari soal itu adalah f aksen 1. Maka kita tinggal ganti di sini x-nya dengan angka 1. Maka ini menjadi f aksen 1 sama dengan, karena x yang ada di dalam kurung diganti dengan 1, maka semua x yang ada di sini kalian ganti dengan angka 1. Maka ini menjadi 4. Nah, di sini ada x, kalian ganti dengan 1 pangkat 2 ditambah 2 per dalam kurung 2. Nah, di sini juga ada x, kalian ganti dengan 1 dalam kurung 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1, 3 dalam kurung 1 tambah 3, dah pangkat 1 per 3. Maka ini hasilnya 1 pangkat 2 hasilnya 1. Maka ini 4 dalam kurung 1 tambah 2 per 1 pangkat 3, ya tetap 1. 2 dalam kurung 1, 3 kali 1, 3 tambah 3 dalam kurung pangkat 1 per 3. Oke, sekarang kita kalikan. 4 kali 1, 4 tambah 2 per dalam kurung 2 kali 1, 2 tambah 3 tambah 3 dan tutup kurung pangkat 1 per 3. 4 tambah 2, 6 per 2 tambah 3 tambah 3 hasilnya 8 pangkat 1 per 3. Oke, 8 pangkat 1 per 3, 8 itu kan bisa kita ubah menjadi 6 sama dengan 2 pangkat 3. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 itu, ini artinya 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2.
2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi 8 itu setara dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 pangkat 1/3. Ini kan habis. Tuh. Sisanya 6/2. Hasilnya 3. Jadi opsi yang benar dari jawabannya adalah C. Oke? Jadi ini adalah contoh soal tentang bagaimana caranya kita mencari nilai turunan pertama dari fungsi aljabar ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau kalian mau request materi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.